Beyond Time, bab 803-804. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mereka seperti ngengat yang tertarik pada api. Di mata semua penonton, memang demikian adanya. Kaisar manusia adalah satu-satunya penguasa umat manusia saat ini. Selain kaisar pemegang pedang, dia adalah ahli terkuat. Di hadapannya, terlepas dari apakah itu ketiadaan atau akumulasi jiwa, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Meskipun Bai Xiaozuo telah mengorbankan jantung dari alam ilahi dan tubuh gabungan ilahinya untuk mendapatkan kekuatan api yang melampaui percikan api. Namun, pada akhirnya, dia tetap tidak bisa mencapai kekebalan, dan dia juga tidak bisa benar-benar menyalakan api ilahi dan menjadi dewa. Tanpa menjadi dewa, mustahil baginya untuk melawan sang penguasa. Oleh karena itu, hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan sebelumnya. Namun, Bai Xiaozuo tetap teguh, dengan kejernihan di matanya dan ketenangan di hatinya, kecepatannya semakin meningkat. Dia menyapu para dewi takdir dan bunga lili laba-laba, membawa lautan api berwarna merah keemasan saat dia melesat menembus langit. Meskipun itu hanyalah proyeksi kaisar manusia di langit Akademi Kekaisaran, bagi Bai Xiaozuo saat ini, ilusi dan kenyataan tampak sama saja. Dalam sekejap, auranya membentuk cahaya yang menyilaukan. Seperti bintang jatuh yang turun dari 9 langit, dia dengan cepat mendekat, menerobos kehampaan, muncul di hadapan kaisar manusia. Kedua tangannya menyatu, telapak tangan bergabung, membentuk pedang dengan 2 jari. Dia mengumpulkan semua kekuatan di dalam dan di luar tubuhnya ke dalam pedang 2 jari itu. Itu termasuk nyala api kembar berwarna emas dan merah di sekitarnya, bunga takdir surgawi dan bunga lili laba-laba, serta hidupnya, waktunya, dan segala sesuatu tentang dirinya. Lebih dekat dengan kaisar manusia. Gelombang panas menyebar dan sekitarnya terbakar. Dunia terdistorsi, memberikan kesan bahwa proyeksi istana juga terkikis oleh kobaran api yang dahsyat. Para raja langit di bawah kaisar manusia mengangkat kepala mereka dan aura mereka menyebar. Tepat ketika mereka hendak keluar, mereka dihentikan oleh kaisar manusia. Menarik, kaisar manusia berbicara dengan tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan lembut ke lautan api dan meteor yang berhamburan di dekatnya. Tindakannya terlihat sangat biasa, seolah-olah tidak mengandung kekuatan kultivasi atau menunjukkan kekuatan apapun. Namun, begitu benda itu mendarat dan bersentuhan dengan pedang Bai Xiaozuo, dunia bergetar, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Fluktuasi tersebut menyebabkan Akademi Kekaisaran bergoyang begitu hebat sehingga tampak seperti akan runtuh. Ledakan dahsyat itu menyebabkan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Langit langsung gelap, dengan awan gelap berputar-putar dan guntur menggema. Rasa teror yang tak terlukiskan menyebar ke segala arah. Adapun sumber dari semua kekuatan yang menakutkan itu, tubuh kaisar manusia dan Bai Xiaozuo sama sekali tidak berubah. Hanya ujung jubah kekaisaran yang sedikit bergoyang, dan beberapa helai rambut tertiup ke belakang seolah-olah diterpa angin sepoi-sepoi. Itu saja. Adapun Bai Xiaozuo, tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya yang sudah buram seperti bunga dandelion yang hanyut, perlahan menghilang. Namun, matanya masih sangat berbinar. Dia menatap kaisar manusia yang berada beberapa inci di depannya dan bergumam. Di antara takdir dan bunga lili, nyala api dewa. Bunga-bunga takdir surgawi yang mengelilinginya langsung mekar kembali. Ketika mencapai batasnya, bunga-bunga itu layu dan berubah menjadi abu yang berkumpul di depan Bai Xiaozuo. Hal yang sama terjadi pada bunga lili laba-laba. Mereka bersinar terang hingga berubah menjadi abu. Ada juga lautan api berwarna merah keemasan yang bergejolak dan berkumpul dari sekitarnya. Pada akhirnya, api itu menerjang di depan Bai Xiaozuo dan tidak ada yang tersisa di luar. Di bawah perpaduan ini, sebuah bunga mistis yang menggabungkan karakteristik takdir surgawi dan bunga lili laba-laba mekar di hadapan Bai Xiaozuo. Bunga ini bersinar terang, penampilannya menarik perhatian kaisar manusia. Segera setelah itu, Bai Xiaozuo menghela napas pelan. Dia menghembuskan napas dan meniup bunga mistis itu. Bunga itu melayang dan kelopaknya mengelilingi kaisar manusia,
seolah-olah akan membentuk bunga baru dengan dirinya sebagai intinya. Kilatan gelap muncul di mata kaisar manusia saat dia berbicara dengan tenang. Menghilang. Mendengar kata-katanya, semua kelopak bunga di sekitarnya bergetar dan berguguran, berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menjadi abu yang tertiup angin. Adapun Bai Xiaozuo, dia tampaknya telah menyelesaikan semua misinya dan memejamkan mata. Tubuhnya sepenuhnya lenyap menjadi asap, berubah menjadi pecahan cermin tak terhitung yang berisi kenangan. Pecahan-pecahan itu hancur, lenyap, dan berubah menjadi abu. Seolah-olah dia tidak ingin abu kotor itu mencemari dirinya. Saat kaisar manusia menarik jarinya, dia sedikit mengibaskan lengan bajunya. Dalam sekejap, abu yang perlahan-lahan menjadi tidak jelas di hadapannya, tersebar ke segala arah, tanpa meninggalkan jejak. Desahan panjang terdengar dari celah di langit yang berasal dari alam ilahi. Setelah itu, bekas di langit mulai pulih, dan sepertinya semuanya telah berakhir. Bai Xiaozuo adalah gubernur Kabupaten Fenghai pertama yang menggantikan putra mahkota ungu hijau pada era kerajaan ungu hijau. Sejarahnya telah terkubur dalam perjalanan waktu. Kini, tampaknya hidupnya pun telah kembali ke takdirnya. Dari awal hingga akhir, putra mahkota ungu hijau tidak muncul. Langit di luar tak lagi gelap, karena cahaya senja yang tersisa menyinari seluruh kota dengan nuansa keemasan. Wajah Kaisar Agung di planet penguasa kuno melirik Akademi Kekaisaran dengan tatapan dalam. Tidak diketahui apakah dia sedang menatap Kaisar manusia, Su Qing, atau suatu keberadaan yang tidak diperhatikan siapapun di luar celah di alam ilahi. Hati Su Qing juga tergerak. Melihat celah di langit, dia teringat pemandangan di Kabupaten Fenghai. Sebelum datang ke kota Kekaisaran, dia tidak menyangka akan melihat Bai Xiaozuo dan Purple Green di sini. Bai Xiaozuo adalah yang pertama, Crow adalah yang kedua, Su Qing bergumam dalam hati. Dan pada saat ini, para siswa akademi masih dalam keadaan kacau, emosi mereka berkisar dari kegembiraan hingga kerumitan, dari kecemasan hingga kebingungan. Berbagai pikiran berkecamuk di benak mereka, berbeda dari orang ke orang. Diskusi tentang Dao di Akademi Kekaisaran berakhir di sini. Kaisar manusia perlahan bersandar di kursi naga dan seluruh proyeksi istana secara bertahap menjadi kabur. Pedang Kaisar juga kembali dan menyatu ke dalam tubuh Su Qing. Setelah kematian Bai Xiaozuo, boneka-bonekanya kehilangan vitalitas dan jatuh ke tanah. Melihat bahwa semuanya benar-benar telah berakhir, kepala sekolah memasang ekspresi sedih. Dia hendak mengumumkan berakhirnya diskusi Dao. Namun, pada saat ini, Su Qing tiba-tiba merasakan emosi yang kuat dari bayangan itu. Tuan, makan, jiwa waktu, kabur. Ketika Su Qing mendengar ini, dia langsung mengangkat kepalanya. Matanya menjadi hitam pekat saat kekuatan pembatasan racun meledak, membentuk mata ilahinya. Namun, semuanya tampak normal dalam penglihatannya. Langit tampak normal, retakan di langit tampak normal, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak normal. Bayangan itu telah mengikuti Su Qing selama bertahun-tahun dan tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu, bayangan itu langsung menyatu dengan tubuh Su Qing dan berkumpul di luar matanya, memperbesar matanya seperti kacamata. Dipadukan dengan kekuatan sumber ilahi dan kemampuan bayangan, sebuah pemandangan yang jarang dilihat orang muncul di hadapan Su Qing saat ini. Meskipun masih agak kabur dan tidak begitu jelas, Su Qing memperhatikan bahwa, di celah yang hampir sepenuhnya menghilang dari langit, seberkas jiwa menyatu ke dalamnya. Tepatnya, ini mungkin bukan jiwa melainkan sebagian dari waktu, dan tampak seperti abu. Jiwa ini istimewa. Jika bukan karena bayangan kecil yang menguncinya, Su Qing tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Itu adalah masa Bai Xiaozuo yang telah dibawa pergi oleh putra mahkota ungu hijau saat itu. Gerakan terakhir lengan Kaisar manusia tampaknya menyebarkan abu. Namun, dilihat dari situasinya sekarang, tindakannya mencurigakan. Tatapan mata Su Qing tiba-tiba menjadi tajam. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan tindakan Kaisar manusia. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, wujud dewa di luar tubuh Su Qing menghilang, berubah menjadi lebih dari 1,3 juta untaian jiwa yang langsung menuju ke langit. Kembali ke sini. Suara dingin terdengar dari mulut Su Qing. Untaian jiwanya melesat ke langit dan tiba di tepi celah dalam sekejap mata, menyelimuti gumpalan jiwa waktu. Little Shadow juga menyebar dengan cepat. Jika itu Bai Xiaozuo yang sebelumnya,
Meskipun Little Shadow ingin memakannya, ia tidak berani mendekat karena tahu ia tidak memiliki kekuatan untuk melahapnya. Perasaan hasrat inilah yang terus menyiksanya, sehingga ia mengamati Bai Xiaozuo sejak awal. Dorongan di hatinya terus tumbuh semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa kali ini tidak lagi berbahaya. Sedangkan untuk rasanya, sepertinya akan lebih harum dari sebelumnya. Seolah-olah jiwa telah mengalami banyak musibah dan memurnikan semua kotoran, hanya menyisakan esensi sumbernya. Hal itu juga sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa dunia adalah tungku dan semua makhluk hidup adalah arang. Ini digunakan untuk menempa dan kembali ke kesederhanaan. Esensi asal ini dapat bereinkarnasi menjadi manusia atau, dalam lingkungan tertentu, bereinkarnasi menjadi dewa alam. Oleh karena itu, pada saat ini, Little Shadow diliputi hasrat yang tak terkendali. Air liurnya menyebar ke segala arah dan bersama dengan jutaan benang jiwa Suking, seketika menyebar menembus langit, mencengkeram jiwa waktu dengan ganas. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang dari Akademi Kekaisaran dan berbagai pasukan. Mereka semua terkejut. Dari bayangan istana yang memudar, Kaisar Manusia juga ikut melihat. Pada saat itu, di bawah kendali Suking, jutaan benang jiwa bergerak cepat di langit, menjalin menjadi sangkar raksasa. Sangkar ini sungguh menakjubkan, menutup semua arah. Little Shadow bekerja lebih keras dan tidak linsih biaya untuk tetap berada di jejak yang terbentuk oleh retakan di langit dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jejak tersebut agar makanan tidak lolos. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah melakukan itu, tatapan dingin di mata Suking semakin tajam. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya ke langit dengan kejam. Seketika itu juga, sangkar benang jiwa menyusut, membentuk telapak tangan. Sebuah bola hitam berukuran sedang yang meluncur lurus ke arah Suking dan mendarat di tangannya. Suking meraihnya dan bahkan tidak meliriknya. Dia juga tidak memberi jiwa itu kesempatan untuk menyampaikan pikirannya. Kelima jarinya mengerahkan kekuatan dan mengepal lagi. Dengan suara dentuman, jutaan benang jiwa yang telah mengembun menjadi sebuah bola melahap jiwa waktu dengan ganas. Little Shadow panik dan segera ikut bergabung. Setelah menggigit beberapa kali, ia ingin melanjutkan, tetapi kecepatan makannya jelas lebih rendah daripada benang jiwa. Dalam sekejap mata, jiwa waktu itu lenyap sepenuhnya. Nutrisi yang terbentuk dari kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Suking dapat dengan jelas merasakan bahwa benang-benang jiwanya terpecah dan mengalami transformasi di bawah pengaruh esensi sumber tersebut. 1.400.000, 1.600.000, 1.800.000, pada saat berikutnya, ketika bola jiwa meledak, 2 juta benang jiwa menutupi langit dan bumi. Adapun Suking, dia berdiri di bawah 2 juta benang jiwa. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin, tampak seperti dewa atau iblis, dengan aura yang mampu melahap dunia. Tubuh dan jiwa Bai Xiaozuo hancur. Kaisar Manusia melirik Suking. Proyeksi istana itu menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, di menara pemilihan bintang di ibu kota kekaisaran, ketua negara yang tadi menatap Akademi Kekaisaran memejamkan matanya. Kekacauan di Akademi Kekaisaran berakhir begitu saja. Wajah Kaisar Agung di planet penguasa kuno perlahan meredup dan menghilang. Kepala patung Kaisar Agung juga perlahan berbalik dan berdiri di depan jembatan pelangi, lalu berhenti lagi. Cahaya dari istana juga kembali normal. Di menara pelupa dunia fana, rubah tanah liat itu terkekeh dan menutup matanya, berubah kembali menjadi patung. Retakan di langit itu juga menghilang sepenuhnya. Meskipun kekacauan yang disebabkan oleh diskusi Dao ini telah berakhir, dampaknya tetap signifikan, meninggalkan ketegangan yang berkepanjangan di hati berbagai faksi. Pengaruhnya terhadap para siswa akademi sangat mendalam dan luas. Banyak sekali siswa yang mengalami cedera dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dengan demikian, keheningan dan kompleksitas menjadi tema utama hari ini di Akademi, terutama terlihat di langit di atas, di mana tanda-tanda kerentanan terlihat di beberapa area, menggambarkan pemandangan kehancuran. Beberapa area menyerupai es yang mencair, memperlihatkan apa yang tampak seperti lubang hitam yang terkikis, mirip dengan luka bernanah pada kulit, yang tidak dapat sembuh dengan sendirinya. Selain itu, kondisi daratan pun tidak lebih baik, meskipun tidak dipenuhi lubang, banyak wilayah yang terlihat mengalami longsor. Secara keseluruhan, terasa sekali adanya keruntuhan.
Menyaksikan semua itu, kerutan di wajah kepala sekolah tampak semakin banyak. Ia menghela napas pelan dan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke langit. Bentuk ulang. Dengan berkoordinasi bersama kepala sekolah, semua kepala sekolah, termasuk kepala sekolah Abadi Varian, juga mengangkat tangan kanan mereka pada saat ini, mengaktifkan wewenang yang diberikan kepada mereka sebagai kepala sekolah masing-masing. Dalam sekejap, menara-menara putih itu memancarkan sinar cahaya putih yang membentuk gelombang energi yang menyebar ke tanah. Pada saat yang sama, pilar-pilar cahaya putih muncul dari menara-menara itu dan melesat ke langit Akademi Kekaisaran. Sesaat kemudian, sejumlah besar tanda rune muncul di langit, bersinar dengan cahaya putih. Setiap rune berbentuk segi 8, menyebar di langit dan menutupi tanah. Tanda-tanda rune ini disusun dalam pola, membentuk bentuk segi 8 raksasa. Mengelilingi dari dalam, mereka berputar mengikuti pola tertentu, dan dengan setiap siklus lengkap, ruang akademi yang hancur itu mengalami perbaikan. Hal yang sama berlaku untuk bumi, dengan formasi segi 8 yang sama dan lingkaran yang berputar sama. Di tengah gemuruh dunia, pemulihan seluruh ruang Akademi Kekaisaran dipercepat. Setelah sekitar 15 menit, langit cerah dan semua retakan menghilang. Tanahnya bersih dan semua area yang runtuh telah diperbaiki. Semuanya kembali ke keadaan semula. Diskusi tentang Dao telah selesai. Sekolah Abadi Varian telah menang. Kepala sekolah mengarahkan pandangannya ke seluruh siswa dan akhirnya menatap mimbar Dao dari aliran Abadi Varian. Fokus pandangannya adalah Suking, yang kembali duduk bersila. Tatapannya dalam dan mengandung sedikit ketajaman, seolah-olah mampu menembus hati orang lain. Kata-katanya menandai akhir dari diskusi Dao ini. Setelah selesai berbicara, dia terbang pergi. Adapun pangeran ketiga, yang mengikutinya dari belakang, jika itu terjadi sebelum dia menyaksikan kejadian ini, paling-paling dia hanya akan tersenyum dan memberi semangat kepada para siswa sebelum pergi. Namun, kini, ia dengan hormat membungkuk kepada Suking sebelum berani pergi. Saat mereka pergi, setelah hening sejenak, Akademi Kekaisaran dipenuhi sorak-sorai antusias. Semua suara itu berasal dari para siswa sekolah Abadi Varian. Para siswa yang sebelumnya tidak berani mengakui aliran Abadi Varian sebelum diskusi Dao, kini menjadi bersemangat. Hal ini karena mereka tahu bahwa setelah diskusi Dao ini, dengan kekalahan dan terbongkarnya aliran penggabungan ilahi, aliran Abadi Varian tidak lagi memiliki hambatan dan pasti akan melambung tinggi. Waktu bagi varian immortal telah tiba. Hal ini dapat dilihat dari pelangi yang bersinar ke segala arah dari platform Dao Sekolah Abadi Varian. Faktanya, banyak siswa netral yang dipenuhi kerinduan akan Sekolah Abadi Varian setelah menyaksikan peristiwa hari ini. Dibandingkan dengan aliran Abadi Varian yang sedang naik daun, aliran gabungan ilahi yang telah kalah sudah berada di ambang kematian. Semua murid aliran gabungan ilahi, dari murid utama hingga murid biasa, merasa gelisah, bingung, dan menyesal. Semua ini akhirnya berubah menjadi kemarahan terhadap Bai Xiaozuo. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya tak diragukan lagi adalah penyelidikan oleh Akademi Kekaisaran dan bahkan ibu kota Kekaisaran mengenai Bai Xiaozuo. Hal ini terutama berlaku untuk para petinggi sekolah penggabungan ilahi. Tak satu pun dari mereka dapat lolos dari pengawasan. Kecuali mereka mampu melewati penyelidikan tersebut, kematian adalah satu-satunya hasil yang mungkin. Memang benar demikian. Saat sorak-sorai menggema, para pengawal hitam dan pengawal pribadi keluarga Kekaisaran tiba bersama-sama. Mereka membawa semua petinggi sekolah penggabungan ilahi pergi di depan semua siswa. Selain itu, mereka secara paksa mencegah para siswa sekolah penggabungan ilahi untuk keluar, sehingga mereka tidak punya pilihan selain tinggal di Akademi Kekaisaran untuk beberapa waktu dan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Adapun menara putih dari sekolah penggabungan ilahi, menara itu disegel seperti sekolah Abadi Varian beberapa waktu lalu. Suking berdiri dan berjalan menuruni platform Dao bersama kepala sekolah dan Chen Daos. Ia dikawal oleh para siswa sepanjang jalan kembali ke Menara Putih Sekolah Abadi Varian. Di luar Menara Putih, Kepala Sekolah Varian Immortal School menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan kepada para siswa bahwa Varian Immortal School akan dibuka kembali besok. Di tengah sorak-sorai, Kepala Sekolah membungkuk kepada Suking. Chen Daos juga membungkuk. Suking mengerti bahwa mereka memiliki banyak pertanyaan untuknya. Karena itu, dia berjalan masuk ke Menara Putih. Mereka berdua mengikuti di belakang dan masuk.
Gerbang menara putih itu perlahan menutup. Para siswa juga tahu bahwa tidak pantas mengganggu mereka saat ini. Karena itu, mereka semua membungkuk ke menara putih dengan hati yang gembira dan memilih untuk pergi. Menara putih itu benar-benar sunyi. Di bawah cahaya terang, Suking berdiri di depan rak buku giok dan memandang buku-buku kuno yang tertata rapi. Di belakangnya, kepala sekolah aliran abadi Varian dan Chen Daus berdiri dengan hormat. Mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan di hati mereka, tetapi sekarang mereka berdiri di sini dan berhadapan dengan Suking. Meskipun mereka memiliki 1000 kata untuk diucapkan, mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Sumber garis keturunan Dewa Varian ada pada Suking, dan ini menyebabkan mereka khawatir tentang untung rugi. Ketika seseorang dapat menentukan naik turunnya hal yang paling berharga bagi mereka hanya dengan satu kalimat, maka tak dapat dipungkiri bahwa mereka akan merasa gelisah dan ragu-ragu. Ini adalah kesempatan besar. Sebagian besar waktu, kata-kata orang penting bukanlah kata yang absolut melainkan relatif. Suking memahami perasaan mereka. Pengalaman di Seven Blood Eyes dan Kabupaten Fenghai telah memungkinkannya untuk menjadi dewasa dan berkembang pesat. Oleh karena itu, suara Suking bergema di menara putih itu. Benih dao abadi Varian terbentuk dari benih jiwaku. Keuntungan dan kerugian dari benih jiwa ini telah dinyatakan dengan jelas dalam slip giok ketika saya memberikannya kepada kepala sekolah untuk pertama kalinya. Aku memang bisa mengambil kembali benih jiwa ini hanya dengan sebuah pikiran dan mengambil kembali semua kemajuan kultivasi yang dihasilkan oleh benih jiwa tersebut. Namun, saya hanya akan melakukan ini dalam satu situasi. Yaitu, jika Anda melawan kemanusiaan. Setelah Suking selesai berbicara, dia berbalik dan menatap kepala sekolah Varian Immortal School dan Chen Daus dengan tatapan tajam. Keduanya menundukkan kepala dan menangkupkan tangan mereka. Jika mereka tidak mengetahui identitas Suking, kata-kata ini akan disambut dengan skeptisisme, kehati-hatian, dan kewaspadaan. Bahkan jika akhirnya mereka menyetujui, itu hanyalah langkah strategis, pilihan yang diperhitungkan untuk saling menguntungkan dan mengeksploitasi. Namun, sekarang situasinya berbeda. Di antara berbagai identitas Suking, salah satunya sangat berat, yaitu identitas pembawa pedang. Untuk diakui oleh Kaisar Agung dan menjadi pembawa pedang, kata-katanya tentu saja memiliki bobot. Oleh karena itu, kepala sekolah Varian Immortal School dan Chen Daus mempercayai Suking. Suking melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 3 lagi dari 98 biji jiwa ungu yang tersisa di tubuhnya, lalu menyerahkannya kepada mereka berdua. Kau dapat memilih orang yang tepat untuk menyerap benih jiwa ungu ini. Adapun aturan khusus dari aliran abadi Varian, kau dapat memutuskan sendiri. Di masa depan, saya akan menggambar peta referensi baru dan mengirimkannya ke sini. Di masa mendatang, para siswa dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan menggunakannya sebagai panduan. Aku mematuhi dekrit itu. Kepala sekolah abadi Varian menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan hikmat, lalu dengan hati-hati menyimpan ketiga benih jiwa ungu itu. Setelah merenung sejenak, dia membungkuk lagi. Senior Su, identitas saya di luar adalah penasihat istana observasi. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu saya. Suking tidak menanyakan identitasnya di dunia luar. Namun, sebagai orang yang merupakan penerima manfaat utama dari keuntungan tersebut, kepala sekolah Varian Immortal School merasa bahwa ia harus mengungkapkannya. Chen Daus juga terdiam sebelum berbicara dengan suara rendah. Tuan Su, saya belum meninggalkan Akademi Kekaisaran selama 2000 tahun. Semua itu berkat benih jiwa yang memungkinkan saya mendapatkan kembali kesadaran dan kendali atas tubuh saya. Saat itu, identitas saya di luar adalah salah satu tetua utama Sekte Kaisar Bintang tertinggi. Sekarang setelah masalah Dewa Varian telah berakhir, saya berencana untuk kembali ke Sekte. Sekte tertinggi Kaisar Bintang. Suking termenung. Ia teringat akan Sekte cabang Kaisar Bintang yang dikunjungi Kapten dan mengangguk. Saat Suking berinisiatif berbicara, kepala sekolah dari aliran abadi Varian dan Chen Daus juga bertanya kepada Suking tentang seni kultivasi benang jiwa abadi Varian. Suking tidak memiliki panduan apapun tentang seni kultivasi. Namun, dia memiliki pemahaman sendiri tentang inti dari aliran abadi Varian. Ditambah dengan wujud dewanya, dia menyampaikan pemikirannya kepada mereka berdua. Kata-katanya memiliki makna yang mendalam bagi Chen Daus dan kepala sekolah, membangkitkan perasaan di hati mereka.
Efek dari benang jiwa adalah untuk mensimulasikan sumber ilahi. Bakarlah gambar suci itu dan hancurkan penghalangnya. Yang disebut sebagai makhluk abadi varian bisa jadi dewa atau makhluk abadi yang hanya memiliki pikiran. Keduanya memiliki segudang pikiran di benak mereka dan waktu berlalu perlahan. Ketika Su King meninggalkan Menara Putih dan memasuki kota kekaisaran, hari sudah larut malam. Langit diselimuti tirai hitam, tampak sangat gelap dan sunyi. Bintang-bintang menghiasi langit malam seperti sepasang mata misterius yang mengintip dunia. Angin sepoi-sepoi bertiup dan kedua sisi jalan yang tenang itu mengeluarkan suara gemerisik pepohonan yang bergoyang. Ketika suara itu sampai ke telinga Su King, dia berhenti dan berbicara dengan tenang. Para pembunuh yang melacakku di kota kekaisaran sebelumnya telah mati tanpa meninggalkan mayat yang utuh. Begitu Su King selesai berbicara, cahaya bulan di belakangnya menampakkan sosok seorang wanita. Wanita itu mengenakan topeng dan ada sedikit kejutan dan provokasi di matanya. Kamu bisa mencoba. Wanita misterius yang merasuki tubuh orang lain itu muncul di sekte cabang Kaisar Bintang. Su King berbalik dan cahaya bulan seketika melambung tinggi, berubah menjadi cahaya bulan ungu yang menyelimuti jalan panjang itu. Pada saat yang sama, perubahan aneh terjadi di planet penguasa kuno. Di planet penguasa kuno, awan menyebar dan mengalir perlahan. Di kedalaman istana, di atas altar besar berbentuk segi lima peti mati emas memancarkan energi kekaisaran yang menakutkan. Ki kekaisaran ini tampak telah terkikis dan dirasuki. Mereka berwarna hitam pekat seperti naga hitam yang mengeluarkan ratapan kematian. Mereka mengelilingi lentera di tengah dan berputar dengan cepat. Adapun lentera ungu ini, awalnya sudah padam. Namun, pada saat ini, segumpal api yang bergoyang muncul di sumbunya. Nyala api itu berubah menjadi sepasang nyala api berwarna emas dan merah. Nyala api itu sangat lemah, seolah-olah akan padam diterpa angin. Di dalam kobaran api, samar-samar terlihat bunga dengan karakteristik bunga takdir surga dan bunga lili laba-laba. Bunga ini menjadi persembahan terakhir Bai Xiaozuo, sekaligus pameran terakhir dalam hidupnya.